Ya, Joko Widodo siap dengan debat kedua menyampaikan pencapaian pemerintah selama 4 tahun pada debat presiden 17 Februari nanti. Ada 5 tema besar: energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur. Debat kali ini hanya menghadirkan calon presiden, berbeda dengan debat perdana yang menghadirkan capres dan cawapres. Sudah hadir bersama kami untuk membahas pembangunan infrastruktur yang nantinya pasti akan dibahas di dalam debat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Bapak Joni G. Plate. Bang Joni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau dikatakan infrastruktur ini adalah sebenarnya pencapaiannya Pak Jokowi dan yang selalu dijual begitu kan, tapi juga selalu diserang di situ. Bahkan tadi Pak Jokowi bilang, ini adalah konsekuensi politik yang saya ambil. Nah, sebenarnya berarti harusnya pede dong dalam menghadapi debat kedua ini. Oh, kalau debat pertama, debat kedua, dan debat selanjutnya ya pasti pede. Namanya juga Pak Joko Widodo dengan pengalamannya yang sebegitu banyak, ya, dengan capaian kinerjanya yang begitu bagus selama ini. Tapi kalau sebut infrastruktur yang disampaikan tadi, ya, memang dalam 4 tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo dengan menempatkan pembangunan itu dalam konteks Indonesia sentris, ya, itu sudah banyak membuahkan hasil dengan perbaikan-perbaikan fundamental dan perekonomian kita, ya, kemandirian ekonomi kita, daya saing kita. Ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Memang kunci utama, ya, pada saat awal pemerintahannya terlihat sekali bahwa rasio infrastruktur kita itu sangat buruk dan ini tidak akan bisa mendorong daya saing. Saat ini dengan itu sudah terbangun, ya, dan reformasi struktural yang sudah dilakukan, ekonomi kita semakin kokoh, ekonomi kita semakin mandiri, ekonomi kita semakin kuat dan daya saing kita semakin kuat. Nah, untuk itu maka akan ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya mana? Dari sudah terbangunnya infrastruktur dengan baik di semua bidang, ya, bukan hanya jalan, transportasi, tapi juga di telekomunikasi, di bidang infrastruktur pertanian, berbagai jenis infrastruktur itu. Ya, kita harapkan justru setelah itu adalah untuk bagaimana membangun nilai tambah bagi perekonomian kita. Nilai tambah bagi perekonomian kita, nilai tambah bagi usaha UMKM kita. Ya, nilai tambah yang harus dibangun bagi masyarakat ekonomi digital kita dengan meneruskan pembangunan infrastruktur digital dan seterusnya. Jadi roadmap infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Pak Wapres JK saat ini adalah mempersiapkan Indonesia dalam persaingannya di bidang infrastruktur supaya lebih kompetitif. Karena memang kita tertinggal jauh. Nah, di tahap berikutnya tentu infrastruktur yang sudah dibangun ini harus didukung untuk membangun, mendapatkan nilai tambah sumber daya manusianya. Nah, itu yang akan dilakukan di paruh kedua pemerintah. Padahal tapi kalau misalnya kritikannya adalah kenapa tidak membangun manusianya dulu? Kenapa kok dipentinginnya selalu infrastruktur aja, katanya bangun infrastruktur sampai pakai ngutang begitu, seakan-akan justru memperdulikannya ya udah hanya itu aja, hardware-nya aja. Nah, gitu. Kalau ditanya memang kita membutuhkan membangun di semua bidang. Ya. Bidang sumber daya manusia, bidang infrastruktur dan seterusnya. Berbagai bidang ini harus kita bangun karena memang kita tertinggal. Nah, sekarang pilihan politik, nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo tadi, pilihan politik saya dalam rangka untuk membangun kemampuan daya saing, ya, kemandirian ekonomi dan kokohnya perekonomian, saya harus bangun infrastruktur karena kita memang tertinggal dibandingkan dengan negara-negara peer kita. Di saat yang bersamaan bukan tidak dibangun yang namanya sumber daya manusia. Infrastruktur yang terkait dengan sumber daya manusia juga dibangun yang disebut dengan apa? Infrastruktur sosial. Seperti apa? Pembangunan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, dan semua lembaga-lembaga yang terkait dengan sumber daya manusia dalam 4 tahun terakhir ini dibangun besar-besaran. Itu adalah bagian daripada infrastruktur secara keseluruhan. Yang terlihat secara fisik adalah infrastruktur fisik. Tapi infrastruktur sosialnya juga dibangun. Nah, tapi kalau mungkin nggak sih Bang sebenarnya katanya bangun infrastruktur tanpa hutang. Ini kan yang juga menjadi jualannya Prabowo Sandi begitu. Kalau dilakukan dengan kasus yang terjadi saat ini, mungkin nggak sih itu dilakukan? Nah, ini ada perbedaan. Makanya yang memberikan komentar tuh paham atau tidak paham dulu. Ya, karena kalau hanya memberikan komentar dari Prabowo Sandi, hanya komentar kita bangun tanpa hutang. Yang dimaksudkan hutang itu apa? Yang pertama hutang negara. Ya, hutang negara itu dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan APBN.
kebijakan APBN yang disebut dengan defisit budget. Nah, itu ada pembiayaan pemerintah melalui hutang. Ada 3 jenis, 4 jenis sumber penerimaan negara ya. Ada penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, ada hibah, dan ada defisit atau hutang. Ya. Ini hutang. Ini keputusan politik, termasuk dari partai-partai pengusung Pak Prabowo Sandiaga. Sebut saja Gerindra, PAN, PKS ya, dan Demokrat itu menyetujui APBN secara bulat kok. Berarti menyetujui hutang untuk pembangunan APBN. Lalu ada yang namanya hutang PINA, pembiayaan infrastruktur non APBN. Itu hutang yang dilakukan melalui apa? Hutang melalui BUMN untuk membangun infrastruktur. Dan ada yang ketiga, ya, yaitu yang secara komersial bisa berjalannya, itu yang disebut dengan Public Private Partnership, PPP, P3 ya. Itu swasta membangun seperti jalan tol misalnya. Itu berhutang juga. Jadi hutangnya hutang sektor swasta. Jadi ada hutang negara, hutang BUMN, dan hutang sektor privat. Yang dimaksud dengan tanpa hutang ini apa? Kan membingungkan rakyat nih, kita bisa membangun tanpa hutang. Misalnya Pak Sandiaga bilang dia bangun jalan tol ya dalam skema PPP, P3 tadi, tanpa hutang. Kata siapa di tanpa hutang? Tanpa hutang negara iya. Tapi Pak Sandiaga menandatangani sindikasi hutang investornya. Investor jalan tol kan diumumkan di publik itu 8 triliun lebih dari kebutuhan investasinya. Berhutang nggak itu? Itu kan hutang juga. Jadi hutang sektor korporat. Ya. Jadi nggak mungkin tanpa hutang itu. Tanpa hutang, ini bagian dari pembiasan informasi publik. Tapi kalau secara spesifik kita menginginkan ya pembangunan APBN tanpa hutang bisa, bukan enggak. Itu keputusan politik. Sejauh pemerintah dan DPR mengatakan kita gunakan balanced budget policy, kebijakan anggaran berimbang, di mana penerimaan negara ya setara dengan pengeluaran negara, itu tanpa hutang. Tapi pada saat kita inginkan size stimulusnya lebih besar, yang disebut dengan deficit budget policy, kebijakan defisit, di mana penerimaan negara kita lebih kecil daripada belanja negara kita, maka kita berutang. Itu keputusan politik, dan keputusan politik ini disetujui oleh seluruh fraksi-fraksi pendukung pasangan calon Prabowo dan Sandiaga. Ini yang benarnya ini. Jadi malah sebenarnya aneh ketika mereka justru menyerang soal pembangunan infrastruktur yang masif ini. Mereka harus bercermin dan berkaca sendiri atas komentarnya. Yang memberikan komentar ini memahami tidak mekanisme ketatanegaraan, atau yang memberikan komentar ini hanya asal omong saja. Masyarakat saya kira sudah cerdas juga kan. Baik, Bang Joni, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Nanti Bang Joni akan kembali hadir di Prime Talk setelah Prime Time News.